Si Saka mengaku kamu disiksa kan? Peggy juga dapat disiksa kan saat itu. Ya benar. Nah, dan memang pernah dilaporkan, tapi nggak tahu katanya sih mereka saling memukul, nggak masuk di akal. Orang yang Siapa yang saling memukul? ini Bang Farhan. terpidana ini ketika di kantor polisi saling memukul, saling pukul-pukulan. Terima kasih Anda masih diinterupsi. Saya langsung ke Pak Anton Carlian. Pak Anton sebenarnya DPO-nya 3 atau 1, Pak? Pak Anton? Baik. Pak Anton? Untuk masalah apakah DPO itu 3 atau 1, memang kita harus bisa runut dari awal. Karena memang dalam salah satu dasar pertimbangan hukum di MA itu dikatakan 3. Tetapi di dalam penyidikan sekarang dikatakan 1. Namun penyidikan sekarang pun juga kan tidak tuntas. Makanya daripada kita berdebat, saling tuduh, tapi tidak melahirkan produk hukum yang betul-betul nyata tidak bisa kita laksanakan. Kita cari solusi. Tolong dorong eksaminasi, tolong dorong audit penyidikan. Sehingga di sini akan melahirkan satu produk yang betul-betul bisa kita jadikan sebagai satu ketetapan atau satu dasar untuk kita bertindak. Daripada terus-terusan ini saling menyalahkan, itu saling menyalahkan. Kan akhirnya. Ini kan kita mau mencari keadilan. Pak Anton mantan anak buah Anda, ini ada mantan tersangka dan mantan terpidana. Dua-duanya mengaku disiksa. Tentu saja, siapapun juga yang melanggar peraturan yang harus ditindak. Disiksa, Pak Anton. Tidak ada yang mengajarkan untuk penyiksaan. Makanya setelah adanya KUHP tidak ada pengakuan, keterangan tersangka, keterangan saksi. Ya, penyiksaan itu adalah oknum-oknum yang harus segera ditindak. Siapa saja silakan dilaporkan. Tidak usah ragu-ragu. Karena Polri pun juga tidak butuh orang-orang yang demikian. Baik, tapi butuh orang yang butuh berdedikasi. Baik, saya ke Bang Niko dulu, Pak Anton. Bang Niko, tadi Pak Anton sudah menyinggung soal audit penyidikan, soal DPO. Bukankah sesungguhnya DPO itu ditetapkan diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat? Jadi gini ya, ini seluruh polisi penyidik Indonesia pasti tahu lah. Kecuali tertangkap tangan ya. Ketika seseorang melaporkan suatu kejadian, diarahkan ke Dumas namanya. Pengaduan masyarakat. Setelah Dumas, baru kemudian masuk ke penyidikan. Sprint penyelidikan, sprint lidik dikeluarkan. Itu pun saksi-saksi dipanggil untuk diinterview. Dan tidak ada upaya paksa di situ. Dalam penyelidikan ya, tidak ada upaya paksa. Itu. Setelah penyelidikan dilakukan, kemudian dilakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara, ditetapkan apakah ini ditingkatkan statusnya ke penyidikan atau tidak. Kalau ditingkatkan, kemudian dilakukan pengeluaran sprindik. Setelah sprindik dikeluarkan, dipanggillah para saksi dulu. Saksi-saksi dipanggil diperiksa, baru kemudian terdakwa dipanggil untuk diperiksa. Terlapor, bukan terdakwa. Dipanggil untuk diperiksa. Setelah itu, dilakukanlah gelar perkara lagi. Setelah itu, kalau kemudian saksi-saksi atau terlapor dipanggil tidak datang 3 kali. Dijemput paksa. Dijemput paksa, dikeluarkan perintah membawa. Ya. Nah, kalaupun tidak ada di tempat yang bersangkutan, sudah dicari berulang-ulang tidak ada, baru dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Itu pun dibuat sketsa seperti Di sketsa dulu. Berarti seharusnya tersangka dulu baru masuk DPO ya, Bang? Wajahnya, sama dengan pernah kita lakukan dulu. Artinya di kematian Vina dan Eki tidak ada Dumas, tidak ada pengaduan dari masyarakat. Nah ini permasalahannya tidak ada Dumas. Tiba-tiba kok langsung idik. Lidik tidak ada, langsung idik. Oke. Lucu. Ya. Bang Pitra silahkan menanggapi. Saya ingin sampaikan Bung Aryo ya, menjadi seorang polisi itu sangat berat. Menjadi seorang polisi harus bisa menjadi malaikat. Kenapa? Karena kalau mereka benar ini tidak ada yang muji. Kalau salah mereka dicaci maki habis-habisan. Luntur semua kebaikan yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya ingin tegaskan terkait dengan peradilan karena saya lihat ini euforianya sangat luar biasa sekali. Sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2016 ya, pasal 2 ayat 3 ini saya bacakan ya. Di situ disebutkan ya,
bahwasanya putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah. Berbeda dengan alat bukti sebelumnya berkaitan dengan materi perkara. Artinya bahwasanya penyidik berhak dan berwenang untuk menetapkan tersangka lagi dengan 2 alat bukti yang baru. Nah, ini nampaknya Anda yakin sekali kalau misalnya Peggy ini memang pelakunya. Tidak semudah itu. Berarti polisi harus memperadilankan kembali bukti baru untuk diterima atau tidak. Karena memang ini sudah ada putusan pra-peradilan nomor 10, saya kira Polda Jawa Barat sangat hormat kepada putusan pengadilan. Karena apa yang diputuskan oleh pengadilan ini haruslah dianggap benar. Dan kita hormati itu. Akan tetapi ya... Abang kenapa yakin benar Peggy Setiawan ini adalah tersangkanya, adalah pelakunya? Kenapa Anda yakin benar bahwa Peggy Setiawan ini karena kalau tidak yakin mereka masih asas praduga tidak bersalah. Ya. Coba Anda lihat redaksi saya, sejauh ini tidak ada kita sebutkan siapa pelakunya. Kita masih menduga. Kan gitu. Jadi siapapun pelakunya ini harus diungkap. Yang menjadi tragedi di sini adalah kenapa selalu pihak kepolisian yang disalahkan? Kenapa tidak kejaksaan? Oke, Bang yang Farhad, rangkaian dakwaan adalah kejaksaan. Oke, orang yang ini semua bukan polisi yang buat dakwaan. Alur cerita dakwaan itu seperti itu. Ini adalah Rudiana, Aib, Dede, orang-orang yang memberi. Itu Anda katakan Ya, kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Kenapa dibungkus dengan berita acara di bawah sumpah? Nggak bisa di juga mana mereka nggak hadir. Putuskan seseorang itu. Dan saya menyikapi begini, ketika orang berdebat Tahan dulu, dengan Bang polisi, Fitra. saya mengatakan bahwa di sini kesalahan utama itu adalah pada jaksa penuntut umum. Iya. Yang mem-P21kan perkara ini gitu. Kalau polisi santai aja selama berkasnya dia senang-senang aja. Tergantung jaksanya. Ya, karena polisi dari awal cuma pasal penganiayaan saja. Jadi si Rudiana ini hanya anak saya dianiaya, bukan pembunuhan berencana. Kok bisa dibuat sedemikian rupa? Artinya jaksa yang berimprovisasi. Ya kalau saya melihat nggak tahu maksudnya apa, sehingga disesuaikan dengan cerita tentang pengakuan ya. Selama polisi jaksa mengejar pengakuan aja nggak akan pernah terungkap kebenaran materialnya, nggak bisa. Kenapa? Karena si Saka mengaku kamu disiksa kan? Peggy juga dapat disiksa kan saat itu? Ya benar. Nah, dan memang pernah dilaporkan, tapi nggak tahu katanya sih mereka saling memukul, nggak masuk di akal. Orang yang Siapa yang saling memukul? ini Bang Farhad. terpidana ini ketika di kantor polisi saling memukul, saling pukul-pukulan. Sekarang percaya nggak kalau memang ini pembunuhan berencana dengan sesadis itu ceritanya, masa mereka masih kumpul di tempat itu? Kemudian ditangkap dengan begitu mudahnya. Harusnya melarikan diri. Harusnya melarikan diri. Mas Farhad itu tanya ke jaksa. Ya, Kenapa bukan. jaksa buat pasal seperti itu. Tanya dong. Ya kenapa? Karena menurut saya peran daripada Rudiana ya itu ada kesalahan dari pihak atasan gitu. Saya sudah teliti. Kenapa Rudiana menangkap? Ketika Rudiana menangkap, Rudiana yang ketakutan. Akhirnya perkara ini ditarik ke Polda Jawa Barat. Nah, padahal polisi yang mengetahui lokasi itu adalah Polres, harusnya Polres tetap, tapi ini ditarik ke Polda. Ketika kami Kenapa Polresnya takut, Bang Farhad? Ya karena Rudiana tahu bahwa, karena mereka berpikir, oh nggak mungkin bapaknya ini anaknya yang dibunuh, nggak mungkin salah tangkap gitu. Nah kemudian catatan lagi, kenapa mereka dihukum seumur hidup semua? Karena peradilan Saka, peradilan anak kecil, anak di bawah umur. Oke, nanti kita Yang elaborasi singkat lagi, dan Bang cepat. Farhad. Jadi bukan Sehingga semua terjebak dengan hukuman ditarik seperti itu. Polda dikarenakan kasus Jadi nama-nama itu Farhad, nama-nama itu ditarik Polda lah. 11 orang itu nama-nama itu didapat dari Aib. Iya, betul. Aib memberikan nama itu ke Rudiana. 11 orang. Ya 11 orang itu. Itu hasil Bahkan dengan interogasi. jelas itu Pada tanggal Rudiana 31 mengatakan Itu udah clear itu. bahwa sudah Rudiana mendatangi melakukan 11 rumah interogasi terhadap orang yang kabur. Ya kan sekarang Ada wacana untuk mengajukan. oleh berarti Rudiana yang bertanggung jawab. Baik, Hukumnya kita break dulu, interupsi segera kembali. Gitu. Baca dan dong. dianulirnya DPO.